welcome to. Our video. But before that, let we introduce ourselves. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Halo semuanya, oke kali ini aku akan membahas tentang sejarah virus corona. Pasti dari kalian banyak bertanya-tanya, awal mula virus corona itu gimana sih? Kok bisa sampai masuk ke Indonesia? Oke, jadi dua hal ini yang bakalan aku jelasin di video ini. So, tanpa perlu panjang kali lebar kali tinggi lagi, yuk kita simak penjelasannya gimana.
Jadi tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan olahraga. Olahraga memang sangat penting bagi tubuh kita. Namun di saat pandemi seperti ini, tentunya kita sangat sulit untuk melakukan olahraga, apalagi di luar. Nah, maka dari itu kita harus tahu caranya agar kita bisa berolahraga di luar. Yang pertama adalah cek wilayah. Jika banyak di antara warga setempat yang terinfeksi corona, maka urungkanlah niat kita untuk melakukan olahraga. Yang kedua yaitu kondisi tubuh fit. Jika kita merasa tubuh kita sedang fit, maka kita bisa melakukan olahraga di luar ruangan. Yang ketiga yaitu jaga jarak. Kita juga harus ingat jaga jarak dengan orang lain setidaknya 1-2 meter. Yang keempat yaitu tidak menyentuh benda sekitar. Selama berolahraga, kita tidak dianjurkan untuk menyentuh benda apapun. Karena dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa melakukan olahraga di dalam rumah yang mampu juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Nah guys, tindakan pencegahan selanjutnya yaitu dengan makanan sehat. Nah, yang dimaksud dengan makanan sehatnya ini yaitu 4 sehat dan 5 sempurna tentunya. Namun selain 4 sehat dan 5 sempurna itu, kita juga harus mengatur pola makan kita selama pandemi virus corona ini. Dengan pola makan ini kita bisa menjaga tubuh kita selalu sehat dan fit. Berikut ini aku mempunyai tips untuk kalian supaya menjaga tubuh kita menjadi tetap sehat dan fit. Saat pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia, kita harus menjaga tubuh kita selalu kuat dan tidak tertular oleh virus ini. Satu di antara caranya yaitu menjaga tubuh kita tetap bugar melalui makanan yang kita konsumsi. Berikut ini adalah makanan sehat yang bisa kita makan selama pandemi COVID-19. Number 1. Jadi, makanan sehat yang pertama dapat dikategorikan ke dalam buah-buahan. Buah yang pertama yaitu adalah buah jeruk. Yang kedua adalah buah stroberi. Dan buah yang ketiga adalah buah alpukat. Number 2. Makanan sehat yang kedua dapat dikategorikan ke dalam sayur-sayuran. Sayur yang pertama yaitu adalah paprika. Sayur yang kedua adalah brokoli. Yang ketiga adalah mentimun. Number 3. Makanan sehat di kategori ketiga yaitu kacang-kacangan atau biji-bijian. Kacang yang pertama yaitu adalah kacang almond. Yang kedua adalah kacang hazelnut. Dan yang ketiga adalah biji chia.
Oke, jadi pasti dari kalian udah pada tahu kan cara disinfektan itu apa? Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau memberitahu gimana sih cara membuat cairan disinfektan itu sendiri sesuai dengan ajaran Kemenkes, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, jadi ada 3 bahan yang bisa digunakan, yaitu cairan disinfektan, cairan pembersih lantai, sama cairan pemutih baju. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang cairan pemutih baju. Pertama adalah Proclean saset 30 ml. Yang kedua adalah semprotan. Yang ketiga adalah gunting. Yang keempat adalah air 1 gayung atau 1 liter. Yang kelima adalah pengaduk. Cara pertama yang dilakukan adalah buka bungkus Proclean. Yang kedua adalah tuangkan ke dalam air yang tadi sudah disiapkan. Aduk menggunakan pengaduk hingga rata. Tahap terakhir adalah masukkan air yang sudah dicampur dengan pemutih baju tadi ke dalam botol semprotan. Akhirnya disinfektan jadi, hore! Oke, jadi disinfektan ini bisa kalian semprotkan ke tempat mana saja, terutama tempat-tempat yang sering disentuh oleh manusia. Gue bakal membahas tentang hand sanitizer. Kita semua tahu kalau kebersihan itu sangatlah penting, terutama bagi tangan kita ini. Karena tangan kita sangat rentan akan tumbuhnya kuman dan bakteri. Tidak semua tempat yang kita kunjungi menyediakan air dan sabun. Maka dari itu kita harus sering membawa yang namanya hand sanitizer. Apa aja sih kegunaan dari hand sanitizer ini? Yaitu 1. Membunuh kuman dan virus. Kedua, sebagai pengganti sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, sebagai pengganti disinfektan. Karena kita sudah membahas tentang kegunaan dari hand sanitizer, maka dari itu kita akan membahas tentang kandungan yang terdapat di larutan hand sanitizer. Yang pertama, dia memiliki larutan yang bernama etanol sebesar 98% yang dapat menembus membran sel kuman dan bakteri dan dapat membunuh kuman dan bakteri tersebut. Yang kedua, terdapat larutan hidrogen peroksida sebesar 3% yang dapat menangkis mikroba yang kemungkinan hidup di tangan kita. Larutan yang ketiga, dia memiliki gliserin sebesar 98%. Aslinya gliserin ini memiliki persamaan dengan alkohol, hanya saja fungsinya yang berbeda, yaitu larutan ini berfungsi untuk memudahkan alkohol untuk digunakan di tangan kita. Yang keempat, terdapat moisturizer yang berguna untuk melembutkan tangan kita setelah terkena alkohol. Yang kelima, pastinya terdapat alkohol yang dapat membunuh kuman atau bakteri yang ada di tangan kita. Dan yang terakhir, keenam, dia memiliki vitamin E yang dapat melembutkan tangan kita dan dapat sebagai antiseptik. Antiseptik sendiri, dia berfungsi untuk membunuh dan menghambat virus atau bakteri yang kemungkinan masih ada di tangan kita. Salah satu kegunaan sabun cuci tangan adalah untuk menghilangkan virus. Kok bisa ya? Kira-kira ada senyawa apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan virus-virus tersebut? Sabun merupakan garam alkanoat dalam molekulnya terdiri dari bagian kepala yang bersifat hidrofilik yang larut dalam air dan bagian ekor rantai hidrokarbon yang bersifat hidrofobik. Dalam mengikat kotoran atau minyak molekul-molekul sabun membentuk rantai lingkaran misal dengan ekor di bagian dalam dan kepala di bagian luar. Rantai ekor dalam misal ini
yang menarik molekul minyak yang tidak larut dalam air yang terjebak di dalam misel dan membentuk koloid larutan dalam air. Sifat koloid ini adalah adsorpsi. Jadi, sabun cuci tangan ini berhubungan dengan kimia yang sering kita pelajari di kelas 11. Kalian semua tahu, sekarang Indonesia sedang melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020. Apakah kalian tahu latar belakang dan dasar hukum diberlakukannya PSBB? Pertama kita akan masuk dalam latar belakang. Itu karena virus corona ini jumlah kematiannya telah meningkat dan meluas dalam jangka wilayah maupun negara, sehingga mengakibatkan tatanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia terganggu. Ada 4 landasan hukum diberlakukannya PSBB. Number 1. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 5 Ayat 2. Number 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular. Number 3. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Number 4. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Banyak orang yang bilang bahwa virus corona akan mati pada suhu 23 derajat Celcius ke atas dan kemungkinan besar tidak bisa di daerah tropis. Namun nyatanya, virus corona ada di Indonesia. Namun, belum ada bukti yang sah bahwa virus corona akan hilang pada saat musim panas. Peta penyebaran virus corona di Indonesia. Yang paling banyak berwilayah di DKI Jakarta. Jumlah virus corona terus meningkat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam dampak dari virus corona. Pertama, kita akan masuk ke dalam dampak positifnya dulu ya. Masyarakat tuh lebih menjaga pola hidup yang sehat dan bersih, seperti rajin mencuci tangan, terus menjaga pola makan yang sehat, rajin olahraga. Karena yang kedua, polusi udara berkurang karena diberlakukannya PSBB. Banyak masyarakat yang lebih memilih tinggal di rumah saja, yang mengakibatkan langit-langit di udara menjadi bersih. Juga banyak masyarakat yang saling menolong satu sama lain, seperti orang-orang yang mampu membantu yang tidak mampu karena banyak pekerja yang mengalami PHK. Sekarang kita akan masuk ke dalam dampak negatif dari virus corona. Pertama, masyarakat mengalami panic buying dan kelangkaan barang. Mengapa begitu? Kita mengetahui banyak masyarakat yang mengalami kepanikan terhadap virus corona ini, sehingga mengakibatkan dia membeli banyak barang buat kebutuhannya selama berbulan-bulan dan memendamnya sendiri. 2. Banyaknya tenaga medis yang mengalami kelelahan fisik maupun mental sehingga mengakibatkan kematian. 3. Masyarakat sekarang mengalami perubahan cara berinteraksi dan bersosialisasi. Mengapa begitu? Kita dipaksa untuk melakukan bekerja, sekolah, beribadah secara online, sehingga merubah cara berinteraksi kita seperti biasanya. Halo, perkenalkan, nama saya Immanuel Tegar Suryanto. Saya beragama Katolik dan saya berasal dari SMK Negeri 1 Tarakan, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Kesannya
ada sedih dan senangnya. Yang senangnya itu karena saya bisa menjalankan ibadah walaupun online, tidak di gereja langsung. Dan sedihnya itu karena saya tidak bisa menjalankan ibadah di gereja dan bertemu orang-orang lain yang seagama dan seiman, serta tidak bisa bertemu pemuka agama seperti pastor, frater, begitu. Untuk perbedaan antara saya beribadah di gereja dan beribadah di rumah, yang pertama memang saya merasakan kurangnya kebersamaan karena tidak semeriah kalau misalnya saya ibadah di gereja, karena saya bisa bertemu orang lain dan rasa kegembiraan itu sangat bertumbuh. Tetapi tidak menjadi masalah juga untuk saya, walaupun saya menjalankan ibadah online di rumah, saya lebih dekat dengan keluarga saya sendiri. Itu juga bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk saya. Memang di pandemi ini memisahkan saya dengan gereja, tetapi tidak bisa memisahkan relasi saya dengan Tuhan. Kita semua berada di kondisi yang sulit saat ini. Tidak bisa bekerja, sekolah, bermain seperti biasanya. Tapi ini yang terbaik bagi kita semua. Terapkan social distancing. Jaga jarak dulu. Pakailah masker. Dan sering cuci tangan.